Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Gimana kondisi kalian? Sehat ya? Nah, di kesempatan kali ini di outdoor nih. Suasananya begitu asri banget ya. Di salah satu kawasan perumahan yang ada di Karawang, Jawa Barat ya. Perumahan elit sih ini ya, perumahan klaster ya, luar biasa. Abah muter-muter dan kebetulan bawa kamera, jadi deh. Dan ini ada kameramennya sebelah. Nah, kali ini akan Abah bahas nih 3 orang debt collector datang ke rumah debitur yang menunggak dan mau menguras semua isi rumah sebagai bentuk pelunasan atas utang yang belum terbayarkan. Bagaimana menyikapinya? Kita simak kisah dari debitur ini. Dan sebelumnya Abah biasa bacakan ya buat kalian semua. Namun sebelum dibacakan, silakan disimak dulu yang satu ini. Abah bacakan dulu ya. Ini dari teman kita. Assalamualaikum, Abah dan teman-teman di sini. Aku mau cerita. Gagal bayar hampir 8 bulan. Barusan didatangi FC 3 orang. Katanya mau rekrut barang yang tidak terpakai. Mungkin dari paylater. Enggak aku temuin, cuma nguping aja. Udah lemes banget badan ini. Suruh suami yang hadepin. Gimana ini Abah? Mentalku kena lagi. Takut. Ya, dia nunjukin foto aku juga ke orang rumah. Jadi didatangin ke rumah, sudah 8 bulan telat. Dia nggak tahu dari aplikasi mana, dia mungkin hanya menduga bahwa ini dari paylater. Dan 3 orang ini datang ke rumahnya dan dia tidak menemui. Jadi yang menemui itu hanya orang rumah. Bagaimana menyikapinya? Begini ya, sikap tenang dulu, tenang. Bahwa sesuatu itu pasti ada penyelesaian, bahwa setiap masalah ada berkesudahan, pasti ada sudahnya, pasti ada finalnya. Jadi Anda tidak usah terlalu panik menyikapi semua ini ya. Debt collector datang ke rumah kita, itu memang sudah tugasnya. Tugas mereka melakukan penagihan. Debt collector DC datang ke rumah kita, ya memang itu pekerjaan mereka. Mereka datang untuk menagih kita, mereminder, mengingatkan kita terkait utang yang belum kita selesaikan. Nah, tadi terkait masalah ini, debt collector datang 3 orang. Dan mereka menyarankan atau mereka ingin merekrut itu mungkin mengambil barang-barang yang ada di rumah kita. Ya, itu adalah suatu perbuatan tindak pidana kalau betul mereka lakukan. Karena tidak ada yang boleh melakukan sita, mengeksekusi, ngangkut-ngangkut barang dengan dalih atau alasan bahwa itu untuk pelunasan utang yang sekarang ini tertunggak. Tidak boleh dan itu tidak diperkenankan secara hukum. Nah, kalau kalian mendapati seperti itu dan dipaksa diambil barang-barangnya, kalian boleh teriak maling. Kalian boleh hubungi perangkat RT dan RW setempat di mana Anda tinggal. Nggak usah takut, ini negara hukum kawan. Jadi kalau kalian mendapati hal-hal seperti itu, perbuatan-perbuatan seperti itu sudah masuk kategori perbuatan pidana. Dan itu bisa dipidanakan. Ya, dengan tuduhan pencurian, dengan tuduhan perampasan dan lain sebagainya. Ya, dia akan tersangkut perkara pidana. Ya, tadinya kan berurusan secara hukum perdata. Tapi dia berbuat sesuatu akhirnya melahirkan perkara pidana untuk dia terjerat ya, bukan Anda, dia terjerat. Nah, menyikapi seperti itu Anda cukup tenang, sampaikan ke keluarga bahwa apa yang mereka akan lakukan itu adalah perbuatan melanggar hukum. Jadi nggak usah takut. Kalau misalnya mendapati seperti itu, sebisa mungkin Anda hubungi dari perangkat RT atau RW setempat di lingkungan Anda di mana tinggal ya. Jadi jangan biarkan ketidaktahuan yang akan menjadi masalah. Jadi jangan biarkan ketidaktahuan itu seperti mereka mau mengangkut, mereka mau mengambil, lalu Anda biarkan, keluarga biarkan, jangan. Anda hubungi ketua RT RW dan lakukan, visualkan setiap kegiatan mereka. Ya misalnya mengambil barang di rumah kalian, videokan. Tidak usah takut, tapi nggak usah diviralkan. Simpan sebagai bukti nantinya bila Anda suatu saat ingin melapor ke kepolisian. Paham ya?
Itu yang mungkin ingin Abah sampaikan ya, karena banyak sekali ketakutan-ketakutan teman-teman. Ada yang takut, kalau kemarin ada yang takut, Pak nanti saya kalau nggak bayar utang, saya gimana ya, kira-kira saya dipenjara, saya dipidanakan, nanti saya takut Pak, takut saya dihukum Pak. Ya, hukum yang berlaku terkait Anda menunggak utangan, utang pinjol atau utang apapun, itu hanya bisa diberlakukan atau Anda digugat secara hukum perdata. Hanya itu saja sarana yang bisa dilakukan oleh pihak dari pinjaman online, hanya bisa memproses Anda secara hukum perdata, bukan dengan cara hukum pidana. Pidana bisa lahir kalau misalnya ada yang tadi tuh, ada yang nagih, tadinya urusannya perdata, mereka nagih dengan cara-cara kekerasan seperti itu, jadi pidana. Nggak usah takut ya, gagal bayar itu bukan aib. Gagal bayar di sini kan karena ketidaksanggupan, ketidakmampuan Anda untuk mencicil, Anda untuk membayar, ketidakmampuan Anda untuk meneruskan pembayaran setelah berusaha sampai jungkir balik, sampai ada yang kejerat gali lubang tutup lubang, kejerat yang namanya joki, sampai seperti itunya. Dan itu merupakan suatu bentuk usaha. Namun di tengah jalan kalian sudah nyerah, mengibarkan bendera putih, tidak mampu lagi karena mungkin yang tadinya terfokus untuk membayar, tapi Anda gunakan untuk kebutuhan lain yang urgent. Misalnya ada orang tua sakit, ada anak sakit, ada istri yang sakit, atau keperluan lain yang mendadak, yang kala itu harus segera diselesaikan. Itu kawan-kawan, jadi nggak usah takut ya. Ketakutanmu, rasa cemas, wajar untuk kali pertama saja ketika menghadapi situasi menunggak atau gagal bayar. Tapi untuk seterusnya nggak usah dipelihara, jangan dipelihara rasa takut kalian. Takut apanya sih? Takut apa? Toh nggak akan terjadi apapun. Kalian yang saat ini terpaksa harus menunggak dan gagal bayar di pinjol legal pun, hanya sanksinya bisa jadi Anda masuk silik OJK ya, karena emang bukan bisa jadi dan emang harus wajib dimasukkan ke silik OJK. Maksimal tanggal 31 Juli 2025 ini masuk semuanya ke silik OJK. Hanya itu. Kalaupun Anda menerima pesan-pesan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, ya sudahlah ya, maklumi saja. Mereka juga sedang dikejar target. Mereka saat ini sedang diudag-udag oleh target yang harus mereka penuhi, yang harus mereka selesaikan. Jadi mendapati pesan-pesan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, ya sudahlah ya. Kalian mulai berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan resiko-resiko yang sebenarnya sudah kalian ambil resiko ini pada saat kali pertama Anda mengawali pinjaman ini. Ya, teman-teman semua, semoga senantiasa selalu disehatkan. Dan video ini mungkin sudah cukup ya untuk membuat Anda tenang. Kalau mereka datang, kita terima baik-baik. Mereka datang dengan santun, kita terima dengan amat sangat santun. Mereka datang arogan, kita tutup pintu. Mereka datang baik-baik, kita kasih minuman dingin yang melepaskan dahaga mereka. Mereka itu udah muter-muter ke rumah nasabah ini, muter ke rumah debitur ini, muter ke rumah daerah sini, daerah sini. Jadi begitu mampir di kita dan mereka menunjukkan perilaku sopan, ya alangkah baiknya dan sudah sepatutnya kita sebagai manusia dan ada ya di Indonesia budaya ketimuran kita kedepankan. Kasih segelas air putih yang dingin, yang itu akan melegakan. Dan tadinya mungkin ya mereka akan lagi dengan cara-cara yang agak sedikit kasar dan arogan, tapi setelah kita kasih segelas minum air dingin melepas dahaga mereka, mereka langsung lega dan akhirnya mereka pamitan. Bisa jadi ya intinya suguhi teman-teman kita kolektor-kolektor yang datang dan baik-baiklah kepada mereka kalau mereka baik. Ya, itu saja yang ingin Abah bawakan. Dan seperti biasa sambung doa. Dan doa ini sengaja ada di setiap video-video Abah sebagai bentuk bahwa kita tuh harus senantiasa selalu berdoa. Apapun yang saat ini terjadi, susah, senang, bahagia, duka, kita tetap berdoa ya. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang telah berdosa terjerat pinjaman online pinjol yang sudah menghabiskan, yang sudah membuat kami semuanya sengsara ya Allah. Pinjaman online adalah riba yang seharusnya hamba jauhi, riba yang seharusnya hamba taati, patuhi untuk kami tidak ambil ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bermasalah ekonominya, tidak baik-baik saja ya Allah. Perbaiki ekonomi mereka, perbaiki keuangan mereka,
lancarkan, mudahkan setiap ikhtiar dan aktivitasnya, dan disehatkan jiwa raganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman semua ya untuk tema kali ini terkait didatangi oleh 3 debt collector yang mana sampai mau menguras seisi rumah atau harta benda. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan silakan join dan gabung di grup WA yang Abah asuh biar kalian makin tercerahkan. Untuk cara join dan gabung ada ya di bawah-bawah ini. Silakan kalian hubungi pihak chat WA. Terima kasih. Sampai ketemu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Sampai ketemu dengan episode Abah selanjutnya. Abah mau lanjut lagi ya. Mau ngebolang. Bye.